Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para narasumber dan moderator yang Indonesia banget. Indonesia itu kan kalau kita naik mobil jalan kiri. Ini tadi dimulai dari kiri. Harusnya Nabi itu yuhibbut tayamun. Harusnya dari kanan dulu. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, untungnya beliau duluan. Saya lihat waktu diundang, ini panel, awalnya saya mau siapkan slide, tapi ternyata apa yang saya mau siapkan, itu sudah disampaikan tadi sama, jadi saya tidak perlu lagi siapkan. Al-Mukarram yang saya muliakan, pertama mohon maaf dan salam dari Bapak Kepala BNPT, Bapak Jenderal Boy Rafli Amar. Ini tadi malam beliau menyampaikan melalui Direktur Pencegahan Bapak Jenderal Nurwahid untuk menggantikan beliau dalam acara yang luar biasa kita pada hari ini. Di BNPT itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada juga ibu-ibunya ya. Ada. Di BNPT itu ada 3 deputi. Deputi pertama, deputi pencegahan, pembinaan dan deradikalisasi. Lalu deputi yang kedua adalah penindakan, ini kaitannya dengan Densus, kalau deputi penindakan. Dan deputi yang ketiga adalah deputi kerjasama. Nah, BNPT yang ada di provinsi-provinsi itu namanya FKPT, perpanjangan dari BNPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Dari sekian persen urusan BNPT, FKPT itu hanya mengurusi urusan pencegahan. Jadi kira-kira kalau diibaratkan terorisme itu adalah virus yang bisa menggerogoti pikiran kita, maka tugasnya FKPT sama dengan tugas Al-Mukarramun semua untuk mencegah jangan sampai virus itu hinggap di pikiran-pikiran anak bangsa. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini upaya mengimunisasi anak-anak bangsa agar tidak terkena virus. Jadi kalau kita imun vaksin corona sampai booster, maka kegiatan kita ini saya kira bagian dari vaksinasi untuk menjadi vaksinator agar tidak terjadi seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ponco. Dan saya yakin setelah saya menikmati persahabatan dari teman-teman dari Wahda, ada Pak Rahmat, ada Pak Kasman. Ini Pak Kasman ini saudara saya Pak, karena Bakri di belakangnya. Jadi banyak yang tanya saya, ini saudara sama Pak Kasman Bakri ya? Bilang iya saudara. Oh iya. Oh iya. Jadi setelah saya menikmati persahabatan itu dan hari ini memastikan bahwa sesungguhnya Wahda Islamiyah bukanlah kelompok radikal, apalagi sampai kepada teror. Buktinya apa? Kalau kelompok ini radikal, pasti tidak dipanggil Pak Ponco. Iya, tapi Pak Ponco leluasa tadi menyampaikan ini. Kalau ini radikal, pasti begini semua Pak di atas itu. Tapi semua saya lihat wajahnya wajah-wajah menerima semua apa yang disampaikan Pak Ponco. Jadi kalau dulu, ya silakan tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian, itu di awal-awal ya, bahwa ciri-ciri radikal teroris pertama berjenggot. Wah, ini sudah masuk ini, saya juga sedikit ada. Yang kedua pakai celana cingkrang. Wah. Tapi ternyata di balik jenggot dan cingkrang itu terdapat jiwa-jiwa yang peduli dan rahmat kepada sesama. Jadi kalau begitu,
Ini sebenarnya masalahnya di sini. Masalahnya di pikiran. Dalam praktek keagamaan saya sering sampaikan, dalam praktek keagamaan silakan kita berbeda. Tampilan wajah kita silakan berbeda, tampilan ibadah kita silakan berbeda. Tapi pikiran kita jangan sampai menyalahkan orang lain. Dan saya kira tidak, karena kadang-kadang saya imam, tugas saya Pak Imam sebenarnya, ini sampingan saja. Ya. Oh iya, menikahkan juga Pak. Imam besar Al-Markas Al-Islami. Ya. Kadang-kadang saya ditanya apa kerjanya, saya bilang guru mengaji. Lebih bagus bilang guru mengaji. Biasa kadang-kadang orang kan gengsi kalau bilang guru mengaji. Betul. Jadi kadang-kadang saya imam, yang banyak makmum itu kan teman-teman ikhwan semua. Artinya apa? Teman-teman ikhwan itu merasa tidak ada masalah dengan saya. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Tadi saya salat asar di sini, diimami oleh guru kita ini, pakai Said Samad. Ya, ini legenda ini. Legend. Itu artinya apa? Kita sudah terbuka. Dan saya usulkan Pak, literasi yang terkait dengan perbedaan-perbedaan, apakah itu fikih sampai kepada tauhid. Kalau perlu kita duduk bersama. At-taqribu baina abnai ahli sunnah. Kita satukan saja. Ya. Itu khas Indonesia gitu. Kenapa kita pertentangkan? Nah, semuanya ulama kalau dilihat literasi itu, hampir semua ulama ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya sudah, kita sama-sama menerapkan dalil apa yang kita yakini. Jadi saya kira saya merasa berbahagia dan bersyukur dan beruntung diutus oleh Kepala BNPT, karena kalau tidak diutus mungkin saya tidak masuk di sini karena tidak pernah diundang. PR. Jadi ini Pak Rahmat dengan Pak Kasman ini salah kalau tidak undang saya baru. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena 15 menit saja waktunya, saya ingin sampaikan begini, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ponco tadi. Bahwa radikalisme terorisme itu bukan hanya satu agama. Pun kalau misalnya diidentikan agama, bukan agama, tapi person yang menganut agama itu. Dan kita lihat faktanya, di Myanmar misalnya yang mayoritas menindas minoritas. Di India yang mayoritas ditindas oleh yang mayoritas minoritas. Di sana ada Hindu, di Myanmar ada Buddha. Di Barat sampai kemudian kan ada undang-undang Islamofobia. Kenapa? Karena yang mayoritas menindas yang minoritas. Akhirnya lahirlah itu undang-undang Islamofobia. Kita di sini kan, ya saya kira mayoritas tidak pernah menindas yang minoritas. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau ada terjadi radikalisme terorisme, itu sifatnya personal, bukan agama. Apalagi agama Islam. Tidak ada celah dalam agama Islam bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Tidak ada celah. Tapi sikap, iya betul. Jangankan sekarang, pada masa Nabi saja sudah ada ini. Kenapa ada istilah khawarij? Ya karena Nabi sudah mewanti-wanti, sudah memprediksi bahwa ada nanti at-tatarrufud dini. Ada orang yang mutatarrif. Kan kita sekira, ya saya tidak perlu menggarami lautan. Di sini banyak literasi-literasi yang kita sudah baca, bagaimana Hurpus misalnya, bagaimana kemarahan seorang Umar ibn Khattab ketika Nabi dicelah oleh seorang Hurpus itu. Nabi bilang, sudah, santai aja bro. Itu nanti banyak generasinya yang sama. Akhirnya terbukti, yang membunuh Khalifah Ali radhiyallahu anhu dari kelompok mereka yang pikirannya sama, pemahamannya sama. Saya kira itu hal yang jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan sekali lagi, ini upaya untuk memvaksinasi masyarakat kita. Kalau kita sama-sama Pak, dan saya yakin lebih ampuh Bapak memvaksin dengan gaya Bapak dibanding misalnya dengan gaya saya. Kalau ya taruhlah terakhir ini Pak siapa namanya, orang tua kita ini sudah keluar dari Abu Bakar Pak Asyir ya, itu lebih ampuh dia berceramah seperti ini bahwa saya adalah orang Indonesia, saya mencintai putih merah. Ini putih merah semua ini. Ya. Tidak ada gambar pedang di sini kan?
Ya, artinya apa? Kalau seperti kita ini yang memvaksin, Pak, itu lebih ampuh. Ya, jadi kalau misalnya tadi disampaikan Pak Ponco, kebetulan saya ini Pak keluar masuk lapas, tapi bukan untuk itu, tapi untuk melakukan deradikalisasi. Tadi sudah sampaikan bahwa terorisme itu hanya buah dari radikal, intoleran. Nah, saya ini pernah berhubungan dengan salah seorang napiter, namanya Ahmad Polo alias Samsul Bahri alias Gondrong alias macam-macam aliasnya, ada sampai 5 aliasnya. Ya, jadi kalau ada alias-alias di sini Pak, hati-hati. Tapi kalau Pak Zaitun satu aja namanya saya dengar, tidak ada yang lain. Ya. Apa kata ini dari Ansarud Daulah? Selama 2 tahun di lapas, dia tidak pernah salat Jumat. Saya tanya kenapa? Dia bilang, tidak sah salat Jumat saya di dalam. Yang sah salat Jumat saya kalau saya lakukan di pesantren saya. Itu apa itu? Itu radikal keagamaan. Hanya menganggap dirinya benar. Dan saya kira tidak ada orang di sini begitu, Pak. Ya, apa artinya? Ini luar biasa memang, banyak hurkus-hurkus yang ada di Indonesia ini yang perlu kita cegah bersama-sama. Nah, karena itu terakhir ya kami pernah juga lakukan, tadi ditanyakan berketuhanan dan berkemanusiaan. Jadi BNPT itu lebih banyak Pak kegiatan pencegahannya dan deradikalisasinya. Ini Pak, kalau orang-orang seperti ini tinggal di Mesir Pak, jangankan di Mesir, di Saudi tinggal begini habis Pak. Langsung dieksekusi mati itu kalau di Mesir ini. Pikiran itu sudah dieksekusi mati. Tapi kita di Indonesia bagaimanapun berpikirnya orang, selama dia tidak melakukan tindakan teror, dia tidak dieksekusi, dia dibiarin Pak dengan wacananya. Nah, ini kebetulan pernah 5 atau 6 tahun yang lalu, waktu puncak-puncaknya Syria, ternyata ada seorang ibu PNS guru bahasa Inggris yang tinggal di Wajo. Mungkin pernah kita dengarkan ini beritanya. Ini komunikasinya dengan orang Syria Pak, lancar. Dikasih buku macam-macam. Sampai saya lihat bukunya ada, judulnya itu luar biasa bagusnya. Antara lain misalnya ada Aqidatul Anbiya'i wal Mursalin. Kan bagus sekali judulnya Pak. Tapi ketika kita buka lembaran-lembarannya, di situ ada poin mengatakan begini. Malam yukaffir al-kafira au syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Bayangkan itu kalau ada yang begitu Pak. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu kekafirannya menuduh kafir, maka dia sendiri yang kafir. Wah, ini kan ini sudah radikal, ini sudah tatarrufud ini. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama suaminya, "Pak, ini kita harus tinggalkan Indonesia ini." Anaknya Pak masih kecil-kecil. Dia harus tinggalkan Indonesia karena ada di sana daerah yang Darul Islam. Itu ke Syria. Akhirnya dia berangkat Pak, dia tinggalkan suaminya. Belum sampai di Syria, baru di Turki, ditemukan oleh polisi Turki, dideportasi pulang Pak. Suaminya sudah menghadap ke BNPT, sudah menghadap ke kita, ke Polda. Kita sampaikan, mudah-mudahan istri bawa pulang. Setelah pulang Pak, kita dialog dengan gaya-gaya bagaimana menderadikalisasi itu pikiran-pikirannya. Kita kasih ayat-ayat rahmah, kita kasih ayat-ayat kemanusiaan dan lain-lain. Akhirnya kita bilang sama suaminya, "Pak, selain pendekatan keagamaan, coba lakukan pendekatan sebagai bapak Pak, sebagai suami." Akhirnya walhasil 5 bulan bilang, "Alhamdulillah istriku sudah hamil lagi." Wah, ini memang perlu ini pendekatannya yang kayak begini. Ya, sukses pendekatan. Jadi itulah BNPT Pak, manusiawi dan berkemanusiaan dan berketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.